kalau meyakinin ada surga dan neraka, cuma dua pilihan, ada neraka, ada surga. Surganya jalannya yang diajarin Kanjeng Nabi sama malaikat-malaikatnya, yang ini adalah ajaran setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian spiritual di wilayah Jawa Barat. Seperti apakah ceritanya? Saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Kali ini Mr. X akan menceritakan pengalaman, lebih tepatnya disebut pengalaman spiritual ya, bukan pengalaman mistis. Mungkin Mr. X sudah siap untuk menceritakan pengalaman spiritualnya? Insya Allah. Oke, bisa kita mulai saja, Mr. Silahkan. Jadi pertama yang saya alamin itu, saya dalam keadaan kondisi yang kayak serba salah lah. Maksudnya yang saya pikirkan, yang saya rasakan itu berawal dari tempat kerja saya yang udah mulai nggak fokus karena tergoda sana sini, terus kebawa ke masalah keluarga. Itu yang bikin berat saya adalah ketika istri saya tidak memaafkan kesalahan saya. Dari situ itu berlanjut berhari-hari, istri saya tidak maafin saya kesalahan saya. Nah, saya akhirnya malas pulang ke rumah, terus diajak teman saya ke Baduy, ya kan. Terus di Baduy itu saya dapat nasihat dari orang Baduy ketika teman-teman saya udah pada tidur. Jadi kayak Baduy itu mungkin puunnya kali ya, ketua rumah di situlah yang kita nginep di sana di rumahnya beliau gitu. Teman-teman udah pada tidur, saya cuma berdua sama si yang punya rumah itu. Terus dia bilang, dia nggak nanyain tentang beban saya apa gitu kan, cuman dia cerita, kamu harus bisa menghargai wanita gitu, karena di suku Baduy itu wanita itu katanya ibarat bumi gitu. Kalau wanita udah nggak dihargain, ya bumi itu juga ikut marah. Kalau wanita itu ada tempat kita bercocok tanam, misalnya melahirkan anak-anak yang kita harapkan, begitu juga dengan bumi kayak gitu. Makanya kalau si wanita ini udah nggak dihargai, maka si bumi ini malapetakannya buat kita gitu. Itu saya semakin bersalah gitu saya ke istri saya, pas ingat istri saya setelah dapat obrolan dari orang Baduy itu. Dari setelah turun dari Baduy, saya pulang ke rumah, terus istri saya tetap nggak maafin saya. Lanjut, saya langsung main motor trail waktu itu ya. Rencananya sih main motor trail itu cuman sehari doang, tektok, jadi berangkat siang, sorenya kita balik. Tapi di luar dugaan, ketika kita berangkat ada 12 motor ya, dengan macam-macam motor trail gitu, termasuk motor saya. Itu kita naik ke suatu bukit lah. Jadi bukit, kita jalurnya jalur trek sungai yang udah nggak ada airnya. Kita ikutin trek itu karena airnya sedikit, cuman semata kaki kita ikutin sampai atas. Ada satu teman saya, motornya emang bannya udah nggak begitu bagus lah, udah 30% udah jelek lah, maksudnya udah nggak ngigit ke tanah gitu. Itu dari panas nggak mendung dulu langsung hujan, motor itu udah nggak bisa naik karena lumpur turun ke bawah. Akhirnya kita gotong royong dulu ngangkat motor itu satu ke atas, baru motor kita pada naik ke atas. Kita melanjutkan istilahnya dari bukit A ke bukit B, langsung ketemu perkampungan, kita pulang. Tapi belum nyampe ke perkampungan, kita ketemu lagi sama komunitas motor lain gitu. Kata dia nggak bisa lewat sana gitu, karena ada apa gitu, pengecoran atau apa gitu, disuruh balik lagi. Akhirnya kita balik lagi itu sekitar jam 4 apa jam 5-an lah. Pas balik lagi
ketemu sungai yang tadi itu udah penuh sama air. Jadi pas kita maksain ban motor itu ban depannya ketemu air, kita udah hanyut tuh motor. Akhirnya kita nggak berani nyebrang jalan itu. Akhirnya balik lagi ke atas sampai kita nggak ketemu jalan keluarnya. Akhirnya terjebak di bukit itu. Jadi di bukit itu kita nggak bisa kemana-mana. Ya, satu personil juga ada yang udah tua, dia dosen di daerah Jakarta gitu. Usianya udah 52. Dia udah nggak bisa dorong motornya, udah nggak bisa ngegas, udah lemes banget. Kita nggak ada bawa makanan, akhirnya ya tidur lah di situ. Karena ya udah kita ngalah aja deh, karena si bapak ini nggak bisa lanjut lagi, si om ini. Akhirnya si om itu tidur duluan, akhirnya udah pada tidur tuh. Tapi saya masih tetap kepikiran tentang kesalahan-kesalahan saya sama teman-teman saya, terus sama istri saya, terutama sama diri saya sendiri yang istilahnya ya ini saya sadari ini salah saya, tapi saya nggak ada solusinya gitu loh. Sampai malam lah, udah malam, saya tidur di hutan itu, di bukit itu kayak ada yang ngebisikin saya, ya pakai bahasa Sunda ya. Kalau di bahasa Indonesiain, kamu kalau udah gini mau kemana? Kamu kalau udah gini mau kemana? Siap, lamun miskin ya kemana gitu. Sontak itu saya bangun karena saya tuh belum tidur, atau itu suara hati saya atau apa gitu, saya celingak-celinguk. Akhirnya saya lanjut, saya bangunin teman saya minta dipoto di situ, saya tidur pakai helm. Itu masih ada foto-fotonya sih di Facebook. Habis itu kata-kata itu kepikiran, kata saya, kok kalau kamu udah begini mau kemana? Mungkin saya cerita ke teman saya, mungkin emang kita lagi tersesat, terus lu jalan keluarnya mau kemana gitu. Terus saya pulang dari situ, besok paginya pulang, terus istri saya masih tetap enggak maafin saya, malahan mau ke arah minta pisah lah gitu kan. Dari situ saya makin kalang kabut. Anak saya udah 2 juga ya kan, saya mau gimana? Akhirnya ya udah jangan ngomong pisah lah, pisah itu gampang ya kan. Akhirnya saya bawa si istri saya pulang ke mertuanya, tapi mertuanya alhamdulillah nggak ikut campur gitu kan. Jadi selama di rumah mertua itu yang ngadinin mertua saya, istri saya cuek aja gitu, tapi mertua nggak ikut campur. Habis itu ada masalah baru ya yang nggak bisa saya sebutin. Itu saya semakin berdosa tuh pas ada kabar itu, semakin berdosa. Nah saya langsung temuin teman saya yang istilahnya udah ngajinya udah bagus lah, ngaji dirinya, terus agamanya lah gitu. Saya temuin dia. Setelah saya cerita, kata dia nggak usah diceritain, itu aib. Jadi kalau mau ntar aja malam kita ikut ke musola gitu. Kayak jadi musola itu deket, ada empangnya, musolanya kecil, cuman banyak guru-guru ngajinya di situ. Ada 3 sampai 4 lah. Kita datang ke situ, kita nggak usah curhat. Wah kita punya beban nih begini nih, enggak. Itu cukup lu doa aja. Di sana kalau bisa 3 hari 3 malam. Terus saya lakuin tuh 3 hari 3 malam di sana. Itu belum nyampe 3 hari, baru 1 malam doang, itu udah hati ini udah gemetar. Terus rasa kangen sama anak saya itu besar banget. Terus sama istri saya juga saya nggak selayaknya saya lakuin seperti itu ke anak saya juga. Itu udah kangen banget ya. Jadi wah pokoknya kangen banget deh. Akhirnya saya putuskan saya nggak sanggup buat 3 hari 3 malam itu, karena perasaan saya udah pengen ketemu istri saya banget gitu, pengen meluk, pengen minta maaf, benar-benar minta maaf atau gimana lah. Kalau seandainya saya bisa terlepas dari dosa itu dengan tebusan dibunuh, saya siap, kata saya dalam hati saya begitu. Akhirnya ya diizinin lah sama guru-guru ngaji situ, ya udah nggak apa-apa, kalau mau pulang nggak pulang, didoain segala macam. Akhirnya saya pulang ke rumah mertua saya, mengajak istri saya pulang ke rumah saya lagi gitu kan. Nah, pas saya pulang, istri saya masih biasa-biasa. Saya nyampe ke rumah itu sekitar kalau nggak salah jam 5-an lah. Terus saya juga nggak lupa amanah dari orang-orang di musola itu yang sampai ketinggalan sholat. Jadi pas azan sholat gitu. Nah pas maghrib itu saya pas sholat, tiba-tiba istri saya bilang, saya yang makmumin kamu gitu. Habis sholat itu istri saya baru nangis terus maafin saya. Akhirnya ya saling introspeksi diri lah, saling maaf-maafan gitu. Nah dari situ akhirnya saya pribadi, wah kayaknya saya
harus mencari ilmu agama ini penting banget. Penting banget. Jadi pas saya tanya, pas saya bisikan yang waktu saya pakai motor itu, kalau kamu udah sesat gini mau kemana gitu. Saya tafsirkan, oh berarti itu mungkin bisikan itu emang bagus. Kalau kamu tersesat itu pelariannya bukan ke maaf ya, bukan ke naik gunung, refreshing bikin otak, atau naik motor ugal-ugalan di mana-mana terus kumpul sama teman-teman minum-minum segala macamnya. Ternyata nggak ke situ yang saya tafsirkan sendiri ya. Saya nggak nanya-nanya ke dukun apa segala macam. Oh mungkin bisikan itu kamu kalau udah begini larinya kemana? Ya kita akhirnya kita berserah diri sama yang kuasa. Tapi di sela-sela saya segala sholat taubat, sholat ini, karena saya mungkin gak dekat-dekat sama orang-orang yang berilmu ya di Jakarta ini, jadi saya kayak masih ngegantung gitu. Katanya saya kayaknya nggak ada penebusan dosa nih gitu kan. Karena buat saya itu mungkin dosa besar lah yang pernah saya alamin. Hingga akhirnya saya ketemu teman lama saya. Dia kuliah di daerah Bogor, ada universitas di daerah Bogor. Itu dulu pas saya kerja di Entertain, dia juga sama kerja di Entertain, cuman dia di TV lokal gitu. Ketemu cepet sharing-sharing segala macam, ketemu lagi. Terus sudah lama nggak ketemu tuh. Terus ketemu lagi, dia udah nggak kerja, tapi dia buka warung di tempat dia kuliah. Makanya saya di situ, wah saya salut nih sama orang ya kan. Dia kuliah di situ, tapi dia nggak kerja gitu. Dia malah dagang di situ. Alasannya ya inilah, dagang itu sunnah Rasul lah kata dia, maksudnya ikutin jejaknya Kanjeng Nabi mungkin. Nah, dari situ saya pengen kayaknya nih orang bener nih, pengen saya belajar sama dia. Terus mau ngomong-ngomong masalah apa, terus saya juga nemuin buka-buka YouTube ya kan, tentang Pancasilais, tentang Zionis, itu sering saya buka, tentang Zionis, tentang Pancasilais, terus tentang kenegaraan yang bertentangan sama agama. Kadang-kadang saya buka-buka juga. Itu pas saya buka di forumnya teman saya, itu nyambung. Akhirnya kata teman saya, katanya saya dipuji-puji tuh waktu itu. Kamu punya pikiran yang kritis, punya hati yang peka kata gitu. Kamu bagus kalau buat jadiin buat pokoknya ya bagus ada pemikiran kritis gitu buat negara, buat agama ini. Akhirnya saya diundang di forumnya dia. Sekali janjian itu nggak jadi. Yang ketiga kalinya akhirnya jadi. Pas badak maghrib, saya disuruh ke sana. Saya habis sholat maghrib, saya on the way ke sana. Itu tempatnya tinggal dia itu pindah-pindah. Jadi di perumahan tua, saya datang ke rumahnya dia pertama kali ketemu. Terus besok bulan kedepannya mau ketemu lagi. Oh, gua udah nggak di situ, gua udah pindah lagi. Jadi setiap ketemu rumahnya selalu pindah dan rumahnya selalu di perumahan yang sepi-sepi gitu. Karena dia ngontrak juga itu di perkampungan banget. Itu saya belum ngebaca apa-apa tentang dia ya kan. Cuman kok rumahnya pindah lagi. Kemarin rumah Bude. Dan sekarang nih rumah kakak saya kosong, saya coba isiin gitu. Ya singkat cerita, saya masuk ke forumnya dia. Jadi dia bawa teman kurang lebih 6 orang atau 5 orang gitu waktu itu. Saya lupa lagi. Akhirnya dibukalah tentang agama gitu, termasuk keislaman saya gitu. Kata dia, Islamnya saya itu bukan sekedar Islam keturunan, jadi cuma Islam KTP aja. Jadi secara kenegaraan ya kamu Islam, tapi setelah meninggal kamu bukan Islam karena nggak ada sertifikat buat ke arah sana. Nah, buat mendapatkan sertifikat ke arah sana itu kita harus ada syahadat ulang, disebutnya syahadatain. Ya karena waktu itu saya pengen ngebersihin badan saya dan segala macam ya, karena saya merasa dosa saya merasa nggak bersih gitu, walaupun udah sholat taubat segala macam saya masih ngegantung. Terus saya ikutin forum itu sampai akhirnya saya istilahnya ada sedikit debat-debat. Oh nggak begitu kata saya. Kalau misalkan saya bukan Islam yang sebenarnya, mungkin ibu saya juga udah berdosa kan. Ya. Makanya kata dia,
oh nggak bisa, kalau itu juga kalau kamu ngikutin apa yang kita beri malam ini, itu juga bakal nyelamatin keluarga kamu ntarnya. Intinya saya disuruh syahadat ulang waktu itu, disuruh syahadat ulang, dan saya terpojok, maksudnya ilmu agama saya kan kurang ya, akhirnya sama dia dicecer lah, ya, akhirnya ya saya nyerah gitu ya, ya udahlah, saya paham gitu, saya akan mengikuti ajaran ini gitu, saya syahadat ulang. Tapi bisa sekarang syahadat ulangnya, terus mereka bilang nggak bisa karena syahadat ulang itu harus ada imamnya. Nah imamnya ini ada yang di Jambi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Bandung, ada juga yang di Bogor. Jadi ntar kita pilih yang cocok sama, lah kata saya kok imam dicocok-cocokin gitu kan dalam hati. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena saya sedikit paham gitu. Kayak contoh kecilnya lah, kalau wudhu kata dia, wudhu kan harus tartib ya, harus tartib gitu, dari cuci tangan, mulut, ke hidung, terus cuci muka, terus niatnya di mana gitu. Kalau misalkan tiba-tiba langsung ke muka, bisa sah nggak kata dia? Kata saya, ya nggak bisa lah. Semua harus tartib gitu kan. Nah sama juga di Islam juga begitu. Jadi harus ada syahadatnya, sholat, terus berpuasa, zakat, terus naik haji. Nah kamu baru nyampe mana di rukun Islam itu? Kata saya, baru nyampe zakat lah, puasa udah, zakat udah, naik hajinya belum mampu. Kata dia, syahadatnya kapan? Syahadatnya kapan? Ya yang saya tahu sendiri, ya ini udah ada perjanjian di sini. Tapi pas lu turun ke dunia, ingat gak perjanjian itu kata dia? Itu kan cuma perjanjian di alam rahim. Jadi pas turun ke dunia, kapan perjanjian itu? Syahadat itu terucap gitu kan? Saya kan di sholat udah ada syahadatnya. Akhirnya dia ada ayatnya, dia bacain, dia iniin, akhirnya dia ngasih pilihan. Sekarang gini aja, hidup di dunia itu kan, ntar kalau meyakinin ada surga dan neraka, cuma dua pilihan, ada neraka, ada surga. Surganya jalannya yang diajarin Kanjeng Nabi sama malaikat-malaikatnya, yang ini adalah ajaran setan. Itu cuma pilih mau surga mau neraka. Kata saya mau surga. Berarti kalau mau surga, pilih yang disunahin sama Kanjeng Nabi. Salah satunya apa dia disebutin, dan yang paling intinya itu adalah fisabilillah. Kata dia fisabilillah, nggak ada lagi mau setan atau mau fisabilillah. Kata saya fisabilillah. Nah kalau fisabilillah harus udah penuh hati kita dengan baca syahadat itu, dengan janji kita turun ke dunia itu buat jadi apa gitu. Insya Allah kalau udah ngejalanin ini, kata dia, lu nggak takut sama orang yang berpangkat tinggi, apa yang miskin, apa yang kaya dan segala macamnya. Ya contohnya teman kamu ini yang udah berani buka usaha di universitasnya sendiri gitu. Saya nanya teman saya langsung kan, teman saya sebut yang namanya Robi gitu. Kalau lu Rob, kapan kamu itunya syahadatnya? Saya pas masuk dikasih tahu ini, proses pemikiran saya dibikin stres itu katanya hampir 10 bulanan lah ada pun. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Tapi pas saya ikutin ini syahadat ulang, saya cair hati saya. Itu saya nggak ada takutnya sama orang, sama siapa saya nggak takut. Bukan berarti nggak takut kita nantangin, tapi kita jadi ada sifat-sifat Tuhan gitu yang dianggap semua orang itu sama di hadapan kita. Akhirnya kata saya, oh ya udah, berarti saya memang harus begitu. Akhirnya ya udah, saya disahadatin. Cuman kalau misalkan saya udah ketemu imamnya yang mau sahadatin saya, kalau saya masih ada unek-unek di hati, saya pengen berargumentasi lagi sama si imam itu, boleh nggak saya gitu. Jadi bukan berarti saya sekarang siap terus udah ketemu imamnya siap-siap, nggak bisa saya siap sekarang. Kemungkinan saya balik, pemikiran saya bisa berubah lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting abang sekarang udah bilang siap, nah kita ntar cariin imamnya, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya saya siap. Terus forum itu ditutup, cuman ada pesan dari mereka, diskusi malam ini jangan sampai bocor keluar, sekalipun orang terdekat gitu. Akhirnya bubar, dan bubar itu aneh banget jadinya. Naik motor satu berat, jadi nggak langsung kumpul bareng-bareng. Saya juga ditinggalin. Habis itu saya tinggal berdua tuh sama teman saya. Saya nanya ke teman saya, kamu kapan masuk ini? Dia, oh udah lama, kata dia gitu.
Tapi pas saya sempat sebelum ketemu itu kan ada reunian. Terus dia sempat cekcok sama teman saya. Kata saya, kalau kamu emang udah sahadatain, kenapa kemarin reunian berantem, ya kan? Dan itu cuma masalah temen lu ngerendahin nama lu. Kalau lu emang udah fisabilillah dan lu kata lu nggak ada takutnya, nggak pernah ngerendahin orang, lu nggak mungkin berantem kayak gitu. Ya, dia jawabnya, ya kadang-kadang gue suka ketinggalan materi. Gue juga kadang-kadang masih agak-agak bimbang. Tapi setelah ketemu orang-orang itu lagi, hati ini cair lagi, kata dia gitu. Pokoknya, lu udah dapet nasihat ini, jangan sampai ditinggalkan, harus dikerjakan. Karena kalau ini ditinggalkan, lu termasuk orang-orang yang pasif. Orang-orang yang pasif itu orang-orang yang merugi. Dan itu tempatnya di neraka jahanam.